Apakah jejak Cokroaminoto, Yunto Syarikat Islam, apakah jejak gerakan buruh yang bahkan dimulai juga sejak sebelum Indonesia merdeka? Dan kita tahu sejarah gerakan buruh dimulai oleh aktivitas kiri yang datang ke Indonesia untuk memprotes ketidakadilan yang justru disebabkan oleh bangsa-bangsa barat. Tapi kemudian berevolusi lalu jadi ada pertemuan ide antara gerakan Islam dan gerakan buruh, yaitu Indonesia harus dimerdekakan demi asas keadilan sosial. Gerakan buruh dan gerakan Islam sama-sama berbasis pada keadilan sosial. Nah, di dalam konteks itu saya mau dapat insight apa sebetulnya yang dibayangkan oleh gerakan buruh atau apa pandangan Jumhur tentang keadaan Indonesia dari perspektif buruh. Demikian juga Saudara Ferry, apa perspektif Syarikat Islam untuk merelevansikan ideologinya sejak Indonesia belum merdeka dan melihat keadaan hari ini. Jumhur bisa mulai? Ya, oke. Terima kasih Pak Rocky. Jadi sederhana kalau soal buruh ya, kita lihat secara internasional aja, ada yang disebut dengan labor income dan capital income. Jadi orang punya uang, bersekutu dengan 100 atau 1000 orang menjual tenaganya, bergabung menghasilkan satu produksi. Oke, diselesaikan di pasar. Di pasar, menghasilkan uang. Ya. Ternyata di Indonesia tuh dari income yang diperoleh sama-sama itu 39% dibagikan ke yang banyak orang ini, buruh-buruh. Yang lebih dari 60% untuk pemilik modal. Tapi di negara-negara yang the so-called lebih beradab, labor income itu lebih besar daripada capital income, artinya bagi kapitalis. Di sini menunjukkan pemerataan dong. Jadi orang banyak mendapatkan hasil yang lebih banyak lagi, yang orang sedikit ya walaupun cuma dapat 40%, tapi paling cuma 2-3 orang. Per 60% ini bisa 1000 orang, 10.000 orang, nggak bisa gitu. Nah, ini masih jomplang menyebabkan ketimpangan, maka dan faktanya memang peraturan-peraturan mendukung ini. Bahkan dengan undang-undang yang baru, undang-undang Omnibus Law, ini bisa lebih timpang lagi. Karena kenaikan upah secara natural terhambat atau ditahan gitu ya. Pensiun-pensiun yang harus atau orang yang pesangon pensiun dan sebagainya jumlahnya lebih kecil ketimbang yang peraturan sebelumnya. Nah, karena itu gerakan buruh sekarang tetap kita punya agenda besar, undang-undang ini harus dicabut, harus dibatalkan. Dan saya ingin tadi Pak Rocky sebut-sebut soal oligarki. Kalau the so-called yang katanya membayar utang kepada para politisi itu adalah oligarki, mereka bikin peraturan untuk membayar para oligarki karena oligarki mendukung pemilu atau apapun namanya dengan uang pada waktu itu, dan yang membayar lunas itu kaum buruh. Kenapa kaum buruh bayar lunas? Jadi saya gini lilit, bagi saya adalah tidak terlalu benar gitu ya menyatakan bahwa Omnibus Law ini untuk investasi. Tapi yang pasti cespleng ada duit cash yang jumlahnya besar sekali, yang tidak jadi beredar kepada kaum buruh, yang sebelumnya beredar. Gitu. Dengan undang-undang baru itu jadi beredar. Nah, maka undang disebut dengan uang yang dibayarkan kepada kaum oligarki sebagai balas budi waktu dia mungkin. Nah, ini ekonomi politiknya seperti itu. Cespleng gitu Pak. Contoh nih, satu perusahaan, biaya SDM-nya tiap tahun katakanlah 1 triliun, misalnya ya, buat pensiun, buat ini, buat itu, bes. Dengan undang-undang Omnibus Law, boleh 600 miliar. Padahal dia dulu bisa bayar 1 triliun, 1 triliun bisa gitu. Undang-undang baru, ngapain gue bayar 1 triliun? Gue bayar aja 600 miliar, karena 400 miliarnya saving buat si oligarki ini. Okay. Nah, maka itu kita nggak suka. Gitu. Saya ganggu sebentar ya. Okay. Kan yang diterangkan Jumhur tadi bahwa eksploitasi harusnya didistribusikan untuk kepentingan buruh. Tapi dalam perbandingan, buruh cuma dapat 39%, dan lebih dari atau 70% itu diambil oleh oligarki. Jadi dari awal itu sudah melanggar prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Lain kalau di negara kapitalis, oke, selesaikan di pasar. Tapi Indonesia bukan negara kapitalis. Jadi negara diperintahkan untuk menjamin distribusi yang adil tuh. Seharusnya begitu. Oke, jadi just distribution itu yang jadi semacam ideologi. Kenapa buruh menuntut keadilan? Karena unjust distribusinya. Tidak adil. Siapa yang buat tidak adil? Ya kebijakan pemerintah. Kebijakan pemerintah itu berupa regulasi, dan orang tahu regulasi itu diatur oleh 39% tadi, yaitu oligarki itu. Jadi logika itu masuk di kepala kita tuh. Karena itu nggak ada alasan misalnya pemerintah untuk bilang ya jangan demo radikal dong. Problemnya sangat radikal kok. Secara struktural buruh itu dieksploitasi dan nggak kembali ke dia tuh hasil eksploitasi itu. Oke, saya teruskan sedikit ya. Tetapi kelihatannya kelas menengah itu sekarang mulai sadar bahwa
bukan sekedar kelas bawah yang sebetulnya dapat akibat buruk dari Omnibus Law, tapi juga manajer-manajer ini nih. Karena definisi buruh itu mereka pikir kalau dia manajer bukan buruh tuh. Ternyata mulai sadar tuh. Di lapangan bagaimana? Oh, itu jelas. Jadi itu betul sekali, Bung Rocky ya. Jadi by definition di bawah direksi dan komisaris itu labor. Ya. Dan banyak mereka selama ini menjadi perpanjangan tangannya mereka untuk moderasi gerakan buruh. Jangan demo, jangan ini, jangan ini. Begitu undang-undang ini berlaku, dan mereka pensiun, mungkin yang gajinya 100 juta, 150 juta, ternyata potongannya itu, Pak. Kalau istilah mereka, bisa sama satu Alphard perbedaannya, satu mobil. Jadi dia udah nabung macam-macam. Lebih dari 1 miliar perbedaannya. Dan dia pikir dia akan dapat, gitu. karena itu dia nggak sponsori gerakan buruh, tiba-tiba dia tahu akibatnya dia yang terima. Iya, terima. Jadi harus membuat dia miskin. dikatakanlah harusnya dia terima 4 miliar gitu, dia cuma terima 2,8 gitu. Karena undang-undang itu berlaku buat dia, dia labor juga statusnya, bukan owner kan gitu. Nah sekarang udah mulai juga mereka ya udahlah, terserah, bahkan ya sejauh bisa mendukung, mereka juga mendukung juga dari gerakan, karena langsung kena ke mereka gitu. Itu betul. Oke, itu. Kita balik lagi, saya ke Ferry dulu. Ada semangat untuk menegakkan keadilan. Dan orang merasa bahwa drive untuk menegakkan keadilan, itu kalau cuma slogan-slogan politik kurang menggigit. Sehingga orang cari slogan yang ada basis sejarahnya tuh. Orang cari bahkan basis sejarahnya itu adalah pada peristiwa-peristiwa awal bangsa ini didirikan, yaitu pemimpin-pemimpin Muslim yang tahu bahwa menegakkan keadilan itu adalah perintah surga, perintah agama itu. Tapi sekarang dianggap bahwa kalau Anda agamawan atau agamis ya jangan bicara politik. Padahal sebetulnya dari awal negeri ini dituntun oleh politik yang basisnya adalah keyakinan keagamaan itu. Nah, bagaimana Serikat Islam melihat keadaan sekarang dibandingkan dengan tradisi dahulu bahwa keterlibatan Muslim dalam politik adalah demi menegakkan keadilan. Kalau demi masuk surga udah pasti itu. Tapi ada prinsip lain, yaitu berupayalah untuk tegakkan keadilan supaya ada bonus di akhirat. Kira-kira begitu ya, Ustadz Ferry. Nah, kalau Syarikat Islam itu diawali dengan didirikannya Syarikat Dagang Islam yang waktu itu di Solo itu berkumpulnya para pengusaha, saudagar-saudagar Muslim. Jadi awalnya kata Syarikat Islam itu ada perserikatan para pedagang yang mengalami eksploitasi. Iya. Dan mereka oligarki zaman itu ya. Iya, mengkonsolidasikan. Tapi waktu itu kan strata sosial di Indonesia itu kan terbagi. Yang pertama, strata yang paling atas itu adalah Eropa, Belanda, dan ketika dijajah Jepang. Kemudian baru masyarakat keturunan India Timur. Dan kemudian yang ketiga baru Bumi Putra. Nah, di Syarikat Islam oleh Pak Haji Umar Said Cokroaminoto itu dimaksudkan adalah untuk tidak lagi sekedar sebagai organisasi perjuangan ekonomi, tetapi juga perjuangan politik, sosial politik. Dan oleh karena itu Syarikat Islam dari sejak awal berdirinya memang cita-cita tentang keadilan seperti yang tadi disampaikan Om Rocky tadi, itu memang menjadi awal dari perjuangannya Syarikat Islam. Dan Pak Haji Umar Said Cokroaminoto memang slogan-slogan perjuangannya memang menentang penjajahan dari aspek ketidakadilan yang dirasakan oleh terutama oleh kaum Bumi Putra. Dan oleh karena itu memang Syarikat Islam dulu menjadi sangat menarik bagi rakyat. Dan Bumi Putra itu hampir pasti adalah Muslim, Islam kan? Iya. Nah, ketika bicara Bumi Putra, memang ketika Indonesia diletakkan di Indonesia memang mayoritas Muslim, tapi itu tidak, Bumi Putra bicara tentang semua agama yang ada di Indonesia. Tetapi ketika Cokroaminoto kemudian melawan penjajahan dalam tanda kutip, mengorganisir kekuatan politik itu menjadi tumpuan harapan masyarakat pada saat itu. Dan Syarikat Islam menjadi organisasi yang pertama kali, organisasi Islam yang pertama kali mendedikasikan untuk politik di tahun 1905, terus kemudian bertransformasi 1911, dan kemudian terang-terangan tuh melawan eksploitasi dari penjajahan, tapi secara struktural. Jadi ide-ide tentang keadilan itu menjadi slogan perjuangannya Syarikat Islam. Dan Cokroaminoto mendapatkan tantangan yang luar biasa. Tetapi yang saya ingin katakan bahwa perjuangan umat Islam, organisasi Islam pada saat itu diinisiasi oleh Syarikat Islam untuk menunjukkan bahwa umat Islam, organisasi Islam tidak boleh hanya sekedar untuk memperjuangkan secara emosional. Kalau lihat perjuangan dulu Imam Bonjol, Pangeran Diponegoro dan lain sebagainya, itu mereka adalah pejuang-pejuang yang melihat bahwa ada penindasan, ketidakadilan, tapi menggunakan term-term yang emosional, yang diambil dari kitab suci Al-Quran dan lain sebagainya. Tapi ketika Syarikat Islam itu bicara tentang bagaimana Syarikat Islam
perjuangan untuk buruh, Jadi petani, bahkan ada dan analisa sebagainya. kelas Iya. versi Marxis Oleh gitu karena ya. itu, Oke. Rumah Cokro Aminoto sengaja dibuka untuk menjadi tempat di Paneleh di Surabaya. Itu banyak tokoh-tokoh politik yang kemudian hari jadi tokoh-tokoh itu kan nasional, Soekarno, Agus Salim, kemudian Karung Sakar. semuanya di sana semua, dan kemudian disitulah pertarungan ideologi, gagasan dan lain sebagainya. Dan Syarikat Islam pada saat itu membangun sebuah ide tentang kebangsaan. Jadi istilah nasionalis itu dibuat pertama kali di dalam anggaran dasar Syarikat Islam sebagai organisasi nasional dan menggunakan istilah nasional, organisasi nasional yang berbeda dengan Budi Utomo yang waktu itu relatif lebih lebih Jawa sentris gitu, Priai sentris gitu. Nah, Syarikat Islam dia lebih mengedepankan kebangsaan nasional gitu, dan Syarikat Islam dibentuk bukan hanya di Jawa tapi di luar Jawa sudah dibentuk gitu. Dan untuk pertama kali ketika kongres yang pertama di Bandung dinyatakan tentang perlunya pembentukan pemerintahan sendiri oleh Cokro Aminoto. Self-gesture. Iya, self-gesture. Self-gesture. Itu sekarang menjadi relevan ketika isu tentang ketidakadilan itu ada di Indonesia. Ada perasaan deprived, ada perasaan terasing dari kaum bumi putra yang ada di Indonesia sekarang. Kalau lihat sekarang sertifikasinya tidak lagi terbagi menjadi 3 sertifikasi sosialnya, tapi jadi 2. Karena penjajahnya sebenarnya kan tidak langsung menjadi warga negara di kita, tapi yang ada sekarang adalah tadi kaum yang berpunya oligark itu, yang ketika setelah reformasi terutama mereka mengkonsolidasikan kekuatan ekonominya, bahkan sekarang menjadi mengkonsolidasikan kekuatan politik, itu makin membuat yang bumi putra, yang strata yang paling bawah ini menjadi terasing di negaranya sendiri. Mereka tidak memiliki akses modal, akses kekuasaan, akses manajemen dan lain sebagainya. Dan oleh karena itu ketidakadilan ini harus diperjuangkan kembali sebagai isu bagaimana kita harus menetapkan soal keadilan ini menjadi isu yang diperjuangkan oleh semua, termasuk oleh Syarikat Islam sekarang. Oleh karena itu Syarikat Islam memang meskipun organisasi ini berwajah untuk membangun dakwah ekonomi Islam, tapi kita juga tidak melupakan tentang persoalan-persoalan sosial dan politik. Jadi saya ikuti, saya berapa kali ikut bahkan jadi panelis di seminar-seminar Syarikat Islam yang diasuh dengan baik oleh Saudara Ferry sebagai sekjen. Di situ bukan sekedar agama sebetulnya. Agama bahkan dibicarakan 2% paling. Isinya sekarang adalah bicara tentang ketidakadilan sosial, dan bukan cuma umat Islam yang ada di situ. Saya bukan umat Muslim tapi terus di situ. Saya lihat ada beberapa aktivis juga dari gerakan mahasiswa Katolik, jadi perkumpulan ini akhirnya jadi semacam melting pot yang menampung segala macam jenis krisis sosial tuh. Nah, saya mau dapat keterangan lebih jauh. Ini gejala apa sebetulnya? Jadi orang melihat bahwa ada organisasi yang bahkan orang nggak tahu sejarahnya, tapi karena temanya adalah menampung krisis sosial dan mempersoalkan krisis moral bangsa ini, lalu orang sama-sama berserikat di situ. Jadi hal yang sama kita mau lihat bagaimana buruh juga mengolah isu ini dengan retorika omnibus law, tapi di belakang itu ada dalil tentang ketidakadilan dan imoralitas dari kebijakan pemerintah itu. Gimana, Fer? Ya, kalau kita memang pertama kita lihat ketidakadilan di bidang sosial. Pandangan belakangan ini terhadap umat Islam juga bisa jadi diakibatkan karena ada perseteruan di Pilkada DKI itu. Keterusan nih sampai sekarang, sehingga muncul istilah-istilah yang sebenarnya kurang baik bagi soliditas di masyarakat kita. Dan oleh karena itu sejalan dengan perkembangan dinamika di dunia tentang anti-Islamfobia di Amerika, kemudian bahkan Perserikatan Bangsa-Bangsa juga mendeklarasikan tentang combating anti-Islamfobia itu, kami di Syarikat Islam juga kemudian menindaklanjutinya, dan kemudian kita membentuk Des Anti-Islamfobia. Adalah dimaksudkan untuk membangun persepsi yang baru untuk bisa menyadarkan masyarakat bahwa umat Islam di Indonesia bukan musuh, juga jangan kemudian dipersepsikan ingin membangun radikalisme, membangun fundamentalisme, dan apalagi diidentikan dengan terorisme dan lain sebagainya. Itu adalah persepsi yang dulu dibangun selama 20 tahun yang kemudian oleh Barat sendiri, terutama oleh Amerika, dikoreksi gitu. Dan oleh karena itu kita, apalagi sebuah negara yang mayoritas penduduknya Muslim, kita harus letakkan kembali nih tentang kedudukan umat Islam
di dalam masyarakat di Indonesia. Dan oleh karena itu mudah-mudahan harapannya adalah kita bisa proporsional kembali melihat keberadaan hubungan antara Islam dengan negara dengan Islam gitu. Dan mudah-mudahan sekarang udah mulai banyak ini, kita juga udah komunikasi dengan aparat keamanan supaya polisian, TNI, Badan Intelijen juga membangun persepsi yang sama bahwa Islam tidak kemudian diidentikan sebagai musuh, apalagi liability dari negara Indonesia. Justru sebaliknya harus dianggap sebagai kekuatan yang kemudian bahkan malah bisa menyatukan. Dan Indonesia terbukti menjadi salah satu negara dengan penduduk mayoritas Islam yang berhasil memperlihatkan bahwa selama ini kita bisa hidup rukun. Nah, oleh karena itu kita kemarin memberanikan untuk membentuk DES anti Islamophobia dalam rangka untuk menghilangkan ketidakadilan di sosial masyarakat kita. Kemudian memang ada stereotyping bahwa semua organisasi yang ada sebut aja ada istilah Islam itu selalu dianggap sebagai oposisi itu. Dan itu yang harus kita hindari, bahwa yang kita maksud dengan oposisi adalah mengkritisi kebijakan, bukan untuk menghalangi pemerintah membuat kebijakan, tapi output dari pemerintah itu yang kita kritisi kan. Lain dengan kalau kita mau halangi, itu artinya kita mau jatuhkan pemerintah tuh. Nah, bagian ini seberapa banyak menurut Ferry persepsi ini masih dipegang oleh istana, oleh kekuasaan? Menarik sebenarnya ketika kita DES anti Islamophobia Syarikat Islam juga membuat surat kepada presiden resmi untuk meminta kepada presiden dalam hal ini untuk membebaskan Habib Rizik Syihab, Munarman, dan semua aktivis-aktivis Islam. Meskipun kita juga tahu pasti Habib Riziknya juga nggak minta untuk dibela gitu karena ini perjuangan, tapi dalam rangka ketidakadilan, dalam rangka menegakkan keadilan, kami memberanikan untuk membuat surat dalam rangka supaya pemerintah juga bisa mengintrospeksi bahwa langkah-langkah yang selama ini dibuat terutama kepada kalangan umat Islam itu kan salah gitu. Ada kriminalisasi, ada beberapa kasus yang sebenarnya juga sekarang terbukti dituntut oleh masyarakat gitu, peristiwa kilometer 50 dan lain sebagainya gitu. Dan oleh karena itu sebenarnya ini menjadi, kalau pemerintahnya, harapan kita itu bisa paham, bisa merubah pelan-pelan pandangan terhadap umat Islam. Dan kami bersyukur Habib Rizik dibebaskan dan kemudian Saudara Edi Mulyadi bebas gitu, bukan karena pemerintah, tetapi mudah-mudahan dengan ini pemerintah bisa mengintrospeksi diri gitu, bahwa meletakkan kembali kedudukan umat Islam ini justru untuk menjadi bagian yang penting untuk mengkonsolidasikan kekuatan yang ada di masyarakat, buat mumpung masih ada sisa pemerintah kekuasaan, ya menurut saya penting ini gitu. Nah, yang terakhir kita minta supaya Syarikat Islam membuat surat dukungan terbuka kepada perjuangan mahasiswa soal BBM. Soal buruh, kita juga, Syarikat Islam punya organisasi serikat buruh pekerja juga. Dan bahkan Cokro Aminoto, Pak Cokro, dulu dengan beberapa tokoh-tokoh di Syarikat Islam, pada periode awal Syarikat Islam, itu juga mendukung gerakan buruh gitu. Dan oleh karena itu, Syarikat Islam kemarin pada saat teman-teman gerakan buruh pekerja demonstrasi menentang Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law, Syarikat Islam secara terbuka juga mendukung perjuangan buruh itu. Jadi kita juga mau mengatakan bahwa Syarikat Islam sebagai organisasi Islam tertua ingin menunjukkan bahwa organisasi ini tidak hanya concern terhadap problem-problem keumatan, tapi kita juga langsung ikut mendukung, bahkan mendedikasikan, terjun langsung. Kemarin kita juga soal BBM juga kita terbuka menentang, karena memang BBM ini kan kasihan masyarakat setelah baru keluar dari COVID, kemudian baru bisa ngumpulin duit lagi, Om Rocky, tiba-tiba didera lagi karena ada kenaikan. Iya, dikuras lagi. Harga BBM ini kan satu faktor, tapi kemudian harga-harga barang-barang yang lainnya juga ikut naik, dan itu pasti masyarakat, terutama di kalangan bawah, itu kan berat sekali gitu. Dan oleh karena itu ini harus dievaluasi. Pemerintah harus bisa mengevaluasi, bisa mencabut dan kemudian merelakan beberapa proyek-proyek yang menyedot anggaran di APBN yang banyak. Lebih baik dikonsentrasikan, diprioritaskan kepada masyarakat yang sekarang sedang membutuhkan. Jadi untuk biaya sosial ya. Iya, jadi memang bahaya Om Rocky kalau perasaan terasing atau deprive ini menyelimuti masyarakat kita. Sebab kalau itu terjadi, nanti yang muncul adalah kemarahan terhadap penguasa. Saya bahas nanti soal kemarahan itu. Saya balik dulu nih.
Jadi ada keresahan yang dibaca oleh SI, bahkan dibaca oleh mahasiswa, dibaca oleh buruh tuh. Lalu pemerintah tentu lebih khawatir kalau ada gerakan masif dari buruh, karena kemarin tanda awalnya pemerintah, wah ini serius juga ya, karena orang anggap ya paling 10.000 yang dijanjiin dari 1 juta tuh. Ternyata satu Indonesia itu bahkan di kabupaten itu gerakan masif, dan itu menandakan bahwa kesadaran ideologis dari buruh itu tumbuh. Walaupun sekarang kita masih lihat bahwa ya kesadaran buruh itu masih berupaya untuk nuntut upah yang layak itu, yang belum sampai pada pikiran untuk mengubah struktur ekonomi itu. Biasanya dalam teori kita sebut dari kepentingan unionism pergi pada kepentingan laborism. Unionism itu baru menuntut hak-hak normatif yang dijanjikan oleh negara atau melalui negara, yaitu upah terutama. Tetapi sebetulnya kalau kita bicara lebih mendalam, kalau kita pergi lagi pada Cokroaminoto, itu dari awal Cokroaminoto menginginkan ada satu sistem ekonomi yang dasarnya tidak eksploitatif kan. Yeah. Jadi itu dasarnya tuh. Nah, seberapa jauh Pak Jumhur sebagai pemimpin buruh berupaya untuk secara pelan-pelan mengubah kepentingan unionisme ini, yaitu sekedar nuntut hak normatif, yaitu upah terutama, dan pergi pada tuntutan yang lebih radikal, yaitu mengubah sistem ekonomi kita atau tata cara kita berekonomi. Yang tadi Anda terangkan bahwa itu eksploitatif sebetulnya tuh. Kan kalau misalnya logikanya, kalau buruh hanya menuntut upah, ya si kapitalis bilang oke, nanti saya tambahkan upah, Anda akan sejahtera di dalam sistem kapitalis. Kan begitu kan pikirannya. Nah, biasanya kan buruh berpikir di luar itu, beyond sistem kapitalisme. Di kita ada sistem ekonomi Pancasila, di dunia ada sistem ekonomi koperasi sosialis itu. Nah, saya mau tahu bagaimana pendidikan di buruh, kurikulum buruh itu supaya unionisme ini secara perlahan-lahan berubah menjadi tuntutan laborisme, yaitu perubahan secara lebih radikal pada sistem ekonomi. Pak Jumhur. Ya, saya rasa kalau pada level-level pimpinannya ya, pada level nasional, provinsi, kabupaten, bahkan di beberapa pengurus unit kerja ya, mereka udah mulai paham tentang itu. Bahwa ada masalah yang tidak sekedar normatif, tapi masalah kebijakan. Dan pelatihan-pelatihan atau mengundang orang-orang yang ternama gitu untuk bisa menjelaskan itu juga dilakukan. Jadi tapi gini Pak Rocky ya, Bung Rocky ya, saya ingin soal kapitalisme ya. Yes. Sebenarnya kapitalisme itu udah bertransformasi banyak sekali. Kalau kita sebut Barat, itu beda dengan Barat setahun 1800-an, 1900 dengan sekarang ya. Nah, saya melihat di Indonesia ini kapitalisme masih early. Bahkan kasarnya itu kalau ini, early, dirty, and primitive capitalism. Without human face. Nah, tanpa compassionate. Tanpa compassion. Okay. Jadi sekarang ada kapitalisme kerakyatan, kapitalisme yang berperi kemanusiaan dan sebagainya. Itu berkembang di Eropa. Makanya kemudian labor income bisa 64%. Di kita cuma di bawah 40%. Artinya kan terjadi proses lebih advance lah gitu. Saya mengkritik kapitalisme yang ortodoks di Indonesia. Yes. Saya tidak akan menjadi komunis yang tidak boleh orang berusaha, pasti tidak. Tidak boleh punya alat produksi, pasti tidak. Tapi ya jangan serakah gitu. Undang-undang Omnibus Law ini, Bung Rocky, memfasilitasi orang untuk serakah. Itu yang saya nggak suka. Nah jadi, dan undang-undang ini kebijakan. Kebijakan itu bukan level pabrik, tapi level DPR, level presiden, dan sebagainya. Karena itu kita jelaskan, kita tidak hanya menuntut soal di level pabrik, dan itu sudah mulai. Jadi nanti bahkan ada yang mulai berpikir, ya udah tokoh-tokoh buruh masuk partai politik, masing-masing entah kemana, menangkan dari partai mana saja, nanti bikin kaukus buruh di parlemen. Ada udah pikiran-pikiran seperti itu. Dia mau masuk lewat partai apapun, oke kita tahu nih, kita kumpul bikin poros politik buruh gitu. Oh ini masuk di partai A, oke kita dukung dia menang. Nanti udah dia jadi, masuklah di DPR, berisiklah di situ agar jangan terjadi kebijakan yang eksploitatif. Jangan semua takdir dibicarain di sini, nanti bocor terus. Nggak apa-apa juga, itu terbuka, itu kan regular. Begitu Pak Rocky. Oke, jadi tetap kita tahu bahwa ada peningkatan kesadaran tuh. Betul. Dari bagian yang paling simple tadi soal upah, lama-lama naik. Dan tentu buruh hari ini beda dengan buruh tahun 65 misalnya atau sebelumnya, yang dieksploitasi oleh persaingan politik ideologi Timur Barat. Kan pada waktu itu gerakan buruh itu masuk dalam jebakan perang ideologi kan. Dan Indonesia terjebak di situ akhirnya. Terus ada peristiwa 65 segala macam itu. Nah, selalu pemerintah kalau pemerintah lagi cemas, dia cari insinuasi ke 65. Oh ini komunis, ini bahaya nih.
Jadi kita mau beritahu pada pemerintah bahwa tadi betul bahwa yang kita tentang itu adalah sistemnya tuh. Dan kapitalisme sebetulnya bisa dibuat beradab kalau pemerintah mampu untuk menegakkan prinsip keadilan sosial tuh melalui undang-undang. Nah, undang-undang yang ini justru memperparah kebiadaban sebetulnya kan. Nah, itu yang mesti dibaca dengan nambahin ya. Nah, fair. Indonesia ini ternyata tidak punya undang-undang yang ngatur tentang undang-undang perekonomian nasional yang ngatur tentang kedudukan antara badan usaha yang ada. Badan usaha pemerintah, BUMN dalam hal ini, badan usaha swasta, dan badan usaha koperasi. Ini nggak diatur. Tapi kan konstitusi bilang begitu kan? Justru oleh karena itu sebenarnya Syarikat Islam pun kalau kita lihat pendirian sejarah koperasi itu di Tasikmalaya, dulu founding fathers kita, dulu juga Tasikmalaya menjadi salah satu basis Syarikat Islam. Yang bilang founding fathers, founding person atau founding parents kita. Okay. Karena pasti gerakan koperasi banyak juga yang lain. Oke. Ya. Nah, itu gerakan koperasi itu dulu dimaksudkan adalah supaya itu menjadi sokoguru, jadi salah satu badan usaha yang berperan aktif. Nah, kalau kita lihat sekarang, koperasinya justru identik dengan usaha kecil mikro gitu. Nah, yang lain diambil oleh BUMN dan sumber daya yang strategis banyak yang sekarang malah dikelola oleh swasta. Ini kan yang kemudian menyebabkan oligarki tumbuh berkembang di Indonesia karena tidak ada undang-undang yang ngatur tentang kedudukan badan usaha di dalam perekonomian nasional. Jadi ini penting banget. Kalau bayangin bisa kita atur, aturannya apa? Restriksi, prosentasi, kuantitas. The don'ts and the do. Okay. Jadi gini, di Jepang itu yang namanya kapal ikan nggak ada swasta, itu koperasi. Karena basisnya punya negara dan masyarakat lokal bisa mengeksploitasi ya bikin koperasi. Iya benar. Di Eropa tidak ada perusahaan swasta mengeksploitasi hutan. Kira-kira koperasi bentuknya, karena ada orang rakyatnya di situ, hutan punya semua, ya sudah eksploit. Sebaliknya kita kan malah yang gitu-gitu swasta. Iya. Koperasi tadi yang ece-ece aja. Iya, jadi sekarang identik dengan itu. Padahal kan bukan yang sebenarnya. Swasta lucu, yang BUMN mengelola hajat hidup orang banyak, sumber daya alam sebagainya, nggak dikelola oleh BUMN, malah dikasih ke swasta. BUMN sudah bikin properti, bikin hotel. Yang sebenarnya bisa dikerjain oleh swasta. Ini kacau nih. Nah, ini seperti dibiarkan. Nah, ini yang menurut Pak Ferry harus diatur. Diatur. Boleh nih, ini koperasi ada koperasi perikanan terpadu, ada pabriknya, ada kapal, iya, keren tuh. Dan kita bisa sebetulnya. Jadi ada mental sebetulnya. Kalau saya sebut, saya pelaku koperasi kayaknya rendah banget. Iya dong. Karena nanti nunggu CSR dari Betul. Iya. Jadi begitu. Jadi saya gitu. berpartner dengan Nggak boleh padahal. kan itu brengsek sebetulnya. Iya. Padahal suka guru katanya. Iya. Swasta juga nggak bisa disalahin karena nggak ada yang ngatur. Oleh karena Iya. itu sebenarnya penting itu di dalam sebuah negara, apalagi kita yang undang-undang 45-nya mensyaratkan tentang ekonomi yang lebih sosialistik gitu sifatnya gitu. Penting untuk diatur itu, badan usaha koperasi lebih berperan. Kalau ini swasta batu bara apa segala macam gitu. Pak Rocky, itu salah satu undang-undang Minerba kemarin yang juga ditolak itu yang tahun 2020. Ini ya, Ya. otomatis. Yang tahun 95 zaman Orde Baru juga kan habis tuh 2020, 2021, 2022. Ya. Otomatis dibikin undang-undang diperpanjang otomatis. Yes, itu. Padahal harus dikembalikan ke BUMN atau kalaupun nggak BUMN dilelang terbuka. Gitu. Kan itu diatur oligarki ngatur prosedur itu di legislasi. Contohnya 7 perusahaan besar yang raksasa itu, waduh, itu ribuan triliun itu Pak, dan untuk orang per orang akhirnya. Padahal harusnya ke negara. Gitu. Jadi saya rasa Ngeri, Pak. memang perjuangan buruh terhadap Undang-Undang Cipta Kerja ini bukan terbatas kepada soal Undang-Undang Cipta Kerjanya, karena problem besarnya itu sebenarnya meliputi itu. Jadi saya juga sebenarnya mengharapkan gerakan buruh bisa lebih melebarkan perjuangannya, bukan sekedar soal Omnibus Law-nya, tapi background di balik itunya juga. Dan kami misalkan dari Syarikat Islam juga sekarang harus mendorong concern masyarakat, terutama umat Islam juga terhadap adanya soal ketidakadilan yang disebabkan karena ada kebijakan-kebijakan yang seperti tadi belum diatur soal badan-badan usaha untuk bergerak di ruang lingkup kegiatan apa dan lain sebagainya. Ini harus menjadi concern perjuangan bersama juga di dalam demonstrasi buruh dan pekerja gitu. Nah, coba saya lihat bagian itu ya. Jadi pemahaman yang mendalam bahwa ini bukan sekedar soal upah, ini soal desain ekonomi dari segi buruh. Pemahaman yang mendalam teman-teman Syarikat Islam yang menganggap bahwa sejarah kita itu adalah sejarah yang mengutamakan kesejahteraan, kesetaraan, kooperasi dan kata lain tuh.
sekarang ada gairah tuh. Orang melihat Indonesia rapuh secara ekonomi itu. Data terakhir menyebutkan bahwa Indonesia adalah bagian dari 100 negara termiskin di dunia tuh. Dan itu membatalkan seluruh asumsi yang pernah diucapkan oleh Pak Jokowi. Lalu ada riset terakhir lagi, Indonesia di Asia itu urutan IQ-nya itu nomor 30 tuh. Jadi jauh sekali itu kita drop IQ yang sering saya sebut dungu-dungu itu akhirnya di statistik dibuktikan kan. Jadi balik semacam semangat bahwa kita mesti ubah keadaan ini. Dan itu membutuhkan perjuangan politik. Tapi pada saat yang sama ada pesimisme bahwa partai politik bisa melakukan agenda seperti yang dilakukan oleh Serikat Islam dan Gerakan Buruh misalnya. Nah kalau pesimisme itu ada, artinya optimisme gerakan ini yang mesti digelorakan lebih tinggi itu. Betul. Nah, ujungnya apa kira-kira kalau gerakan ini kalau berakumulasi? gerakan civil society tidak ingin berkuasa. Oh ya itu poin ya. Jadi harus dibedakan. Kalau buruh bergerak sampai se-ekstrim tanda kutip, mungkin ya, tentu tidak anarkis ya pasti. Tuntutannya yang rubah kebijakan. Rubah kebijakan yang menindas ini, memeras ini. Gitu. Nah kalau mengandalkan, kenapa? Karena mengandalkan partai politik pasti tidak bisa. Dan faktanya yang bikin undang-undang itu partai politik. Dan kita tahu semua bahwa itu sudah dikooptasi oleh kepentingan oligarki. Sampai lahirnya undang-undang kan ya, atau undang-undang kan dibikin oleh DPR itu, ya oleh presiden juga. Dan tanda kutip seperti didikte oleh kepentingan oligarki yang lewat partai politik, karena itu kita nggak ya tanda kutip jadi nggak percaya lah kira-kira gitu ya. Kalau untuk ada perubahan melalui partai politik, melalui parlemen, kita nggak percaya. Ya, kita percaya dengan gerakan civil society. Sekali lagi bukan untuk menjatuhkan atau berkuasa, tidak. Siapapun presidennya, kalau masalah ini tidak segera diselesaikan, kita akan terus bergerak. Kira-kira begitu. Jadi harus dibedakan. Kalau mau politik ya silakan. Saya nambahin tadi apa yang sampai Jumhur tadi. Sebenarnya dalam globalisasi ini kan aktor negara tuh sebenarnya makin kecil peranannya gitu. Iya betul. Nah, cuma ketika peran negara makin kecil, teorinya harusnya peran civil society masyarakat tuh harusnya membesar. Nah, di kita ini peran negaranya sebenarnya makin kecil, resources dan lain sebagainya, tapi civil society-nya nggak makin kuat gitu. Nah, ini yang sebenarnya harus dilihat dari sisi itu, bahwa gerakan-gerakan protes, demonstrasi mahasiswa, demonstrasi buruh, pekerja, gerakan masyarakat yang lainnya, itu adalah dalam rangka menuntut terbukanya ruang bagi civil society itu bisa memperkuat menjadi mereka aktor-aktor perubahan itu sendiri. Nah, negara sebenarnya itu sekarang sudah harus berfungsi hanya untuk ngatur tentang itu. Yang dilawan oleh Pak Jumhur, teman-teman gerakan buruh pekerja, bukan pemerintahnya. Pemerintah oke, tapi kekuatan di belakang pemerintahnya itu. Nah, swasta ini di dalam globalisasi ini jadi terlalu besar, Om Rocky. Di Indonesia lebih parah lagi gitu loh. Swastanya udah punya kuasa ekonomi, ngatur politik juga gitu. Nah, negara ya jadi subordinat dari kekuatan kapitalisme swasta itu. Nah, kekuatan rakyat ini yang kemudian menjadi kekuatan penyeimbang dari itu. Nah, hasil dinamika yang terjadi, relasi antara kekuatan gerakan sipil dengan kekuatan yang lain, inilah yang sebenarnya menjadi pertempuran kekuatan kita ke depan ini. Mampu nggak kemudian negara mengakomodasi tuntutan dari civil society ini supaya memperkecil kekuatan swasta itu dan kemudian menjadi baik gitu. Karena gini, capnya itu tetap negara, capnya perubahan itu tetap negara. Cuman ketika tekanan oligarki lebih kuat, capnya lebih keren oligarki. Iya gitu. Tapi kalau civil society-nya lebih kuat tekanannya, capnya minimal berimbang lah gitu loh. Cap itu artinya perubahan itu sendiri. Jadi coba saya hitung ya, secara bukan matematis, secara semangat, energi yang bakal membuat itu kira-kira seimbang. Apa energinya? Kalau kita bilang ada gerakan buruh, tapi seringkali para peneliti menganggap gerakan atau watak gerakan buruh di Indonesia beda dengan di Amerika Latin apalagi itu kan. Jadi seolah-olah gerakan buruh itu masih mengandung masih sopan. Tolong dong kami negara tuh. Jadi bukan dalam upaya untuk crossfire dengan kebijakan negara tuh. Nah itu juga disebabkan oleh kultur kita yang fatalistis dan menganggap bahwa ya kadang-kadang udah nasib nih.
Ini tragedi kemanusiaan nih. Padahal sebetulnya ini diakibatkan oleh desain kebijakan. Nah, bagaimana supaya pengertian itu masuk pada buruh dan mereka paham bahwa melakukan perubahan itu bukan sekedar nasib-nasiban, tapi kalau kata Albert Camus, seorang filsuf yang juga pemimpin gerakan di Aljazair, seorang filsuf Prancis berasal dari Aljazair, dia bilang begini, freedom is not a gift from a state or a leader, but a possession to be won every day by the effort of each and the union of all. Kan itu gila kan, drive itu kan. Nah di kita ada unsur nerimo, fatalistis. Tapi saya pelajari juga, di negeri ini ada ekstrim lain, yaitu orang bisa ngamuk tanpa sebab. Amok. Jadi selain nerimo, tiba-tiba dia bisa berubah jadi amok tuh. Kan ini yang kita sebut sebagai keunikan gerakan sosial Indonesia tuh. Nah, coba beri gambaran bahwa kita masih punya target ke depan untuk mengubah politik ini, tapi bukan dengan amok, melainkan dengan kemampuan untuk secara tertib gerakan buruh itu dituntun oleh ideologi dan dituntun oleh pemimpin yang betul-betul berintegritas. Ya, saya rasa itu sudah kalau berintegritas saya udah tahu ya, Jumhur udah berintegritas, begitu nggak usah dijawab. Nah, itu yang kita kerjakan. Oke. Itu sudah kita kerjakan dan ya memang harus seperti itu. Jadi saya kasih dulu catatan kaki ini, saudara Jumhur, dia dulu adalah menteri atau setara menteri karena memimpin lembaga di zaman SBY namanya BNP2TKI. BNP2TKI. BNP2TKI itu. Badan Nasional TKI lah. Ya, tapi dia udah 2 kali masuk penjara di sepanjang era reformasi. Jadi, dan mengambil inisiatif untuk memimpin buruh tuh. Jadi dia mengerti bahwa dia dipanggil oleh sejarah untuk memimpin, menghidupkan kembali harapan bahwa politik buruh itu adalah politik keadilan sosial tuh. Ya, oke. Jadi apa yang ada di kepalanya Pak Rocky tentang itu, faktanya di lapangan memang menarik. Karena upaya kooptasi, bukan hanya pada level nasional, sampai pada level pabrik, itu kekuatan oligarki melalui aparat-aparat yang bekerja gitu ya. Itu betul-betul untuk menghabisi cita-cita itu. Jadi udahlah ini begini, akhirnya nggak jadi, udah ini, gitu loh. Karena kita dihasut supaya tidak mau berpikir seperti itu. Bahkan di level nasional pun ada yang seperti itu. Ya, kita tahu lah. Bahkan ada serikat buruh yang mendukung Omnibus Law. Anda bisa bayangin nggak? Dan dapat jabatan setelah itu gitu loh. Apa namanya? Ya, saya tahu. Ya, kira-kira maksud saya kan ini ya itu fakta bahwa pertarungan itu terus terjadi, tapi kita juga melawan. Dan termasuk sekarang ya kami dalam posisi melawan kooptasi itu, walaupun nggak mudah. Oke, itu yang saya mau ukurkan, etika kepemimpinan itu tuh. Anda diuji tuh di zaman SBY jadi menteri, di zaman Jokowi di penjara tuh karena mengorganisir buruh tuh. Saudara Ferry juga begitu. Saudara Ferry ini masih pemimpin Gerindra dan di zaman SBY juga di penjara karena menuntut keadilan sosial. Tapi uniknya ini saya bocorkan sedikit buat teman-teman. Ini 2 sahabat saya. Di zaman Pak SBY, Ferry di penjara. Pada saat itu, saudara Jumhur adalah pejabat negara. Tapi dia masih besuk Ferry ke dalam penjara tuh. Jadi terlihat bahwa persahabatan itu tidak membatalkan atau tidak dibatalkan oleh karena perbedaan rezim itu. Jadi demikian juga ini Ferry akhirnya masuk lagi kembali dalam masyarakat sipil, yaitu memimpin syarikat Islam. Jumhur tertarik kembali memimpin buruh. Jadi yang disebut jiwa aktivis itu nggak pernah hilang tuh. Karena itu kalau orang bilang ini mantan aktivis, nggak ada aktivis yang mantan. Aktivis itu hidup terus pada seseorang yang tahu bahwa ide dia itu di suatu waktu akan diterima. Dan memperjuangkan itu adalah perjuangan batin, waktu segala macam tuh. Saya balik ke Ferry tadi dengan soal yang sama tuh. Soal energi yang menghidupkan Anda. Ini akhirnya saya balik soal naluri kepemimpinan. Yang menghidupkan Anda untuk terus beraktivitas dan mengambil risiko, karena syarikat Islam kadang-kala disebut itu ada bagian merahnya syarikat Islam yang ke kiri-kirian tuh. Jadi sebetulnya nanti satu waktu mungkin orang ini kecambah dari politik kiri nih. Gimana, Fer? Menurut saya ya Cokroaminoto, kalau soal itu Cokroaminoto pernah nulis buku tentang Islam dan sosialisme. Jadi sebenarnya di dalam syarikat Islam kita terbiasa dengan wacana diskursus dan lain sebagainya. Tapi soal keadilan itu kan sebenarnya menjadi tujuan dari berbagai pemikiran-pemikiran yang ada. Nah, kembali ke soal situasi di mana dibutuhkan kepemimpinan gitu. Jadi memang
kita itu di Indonesia ini orangnya nerimo masyarakat kita, kultur kita tuh begitu. Mereka duafa, mereka miskin, mereka dianiaya, tapi mereka diam. Oleh karena itu dulu di Ponorogo segala macam pejuang-pejuang, pahlawan-pahlawan zaman dulu tuh membangun retorika dengan kekuatan emosional Islam itu yang kemudian menggerakkan rakyat untuk melawan penjajahan, ketidakadilan. Nah, sekarang ini tadi Bung Rocky menyampaikan tentang bahayanya amok. Ya. Nah, amok ini itu bisa terjadi karena keresahan yang terjadi itu tidak mendapatkan tempat artikulasi di dalam organisasi-organisasi yang ada. Bayangin kalau buruh pekerja nggak ada KSPSI, nggak ada Jumhur, itu kan mereka ribut di pabrik-pabrik dan lain sebagainya. Umat juga begitu, mahasiswa begitu segala macam. Nah, memang harus ada kepemimpinan supaya artikulasi mereka, kemarahan mereka itu bisa terkanalisasi melalui saluran-saluran yang tepat. Sebab kalau tidak ada saluran yang tepat, ya akan menjadi terbuka tuh, Bung Rocky. Amok itu terjadi, dan kalau amok yang terjadi ya peristiwa 65 itu juga amok juga, ada kerusuhan. Ya, amok tuh kerusuhan, dan itu sesuatu yang kita tidak inginkan. Tetapi melalui kepemimpinan, dan kita coba misalkan Jumhur di Konfederasi SPSI, saya di Syarikat Islam, itu ketika kita kemarin mendirikan Perhimpunan Menemukan Kembali Indonesia, itu kan kita mencoba untuk membangun kembali kekuatan-kekuatan konsolidasi yang ada di masyarakat sipil itu, dan sekarang sudah sebenarnya bertransformasi menjadi organisasi-organisasi kekuatan rakyat. Nah, oleh karena itu kekuatan organisasi rakyat ini harus diorganisir secara baik, dipimpin secara baik, kemudian diarahkan secara baik, dan ketika ujungnya tadi yang ini apakah policy atau apa, kan bisa juga dari cara menyampaikan kita, meskipun itu dilakukan secara benar. Saya lihat sekarang demonstrasi mahasiswa, buruh, pekerja, umat, dan lain sebagainya, itu masih dalam kerangka dan koridor yang benar. Dan tetapi bisa juga karena tuntutan itu tidak diindahkan oleh penguasa, atau penguasa tidak mau mendengarkan aspirasi yang berkembang, itu bisa menjadi deadlock juga. Nah, disinilah sebenarnya muncul kearifan yang harus terjadi di dalam kekuasaan, dan juga kearifan yang terjadi di kepemimpinan masyarakat sipil ini. Nah, dialektika itulah yang kemudian kita akan lihat di hari-hari ini. Oke, Bung Rocky, kita gini, ini itu tema yang enak tuh, dialektikanya itu menghasilkan sintesa atau dia bubar di dalam dialektikanya sendiri. Kita mau uji itu. Dan ujian ini hari ini makin lama makin terbuka. Artinya buruh sudah menjadi satu kekuatan sosial tuh, dan pasti diperhitungkan. Syarikat Islam ya bersama dengan yang lain-lain. Ya itu memelopori kepemimpinan baru di dalam menghasilkan ketidakadilan sosial, menghasilkan keadilan sosial tuh. Dan lebih dari itu, orang tahu bahwa ada Ferry, ada Jumhur. Sementara orang juga melihat bahwa banyak orang yang tadinya ada di dalam kegairahan yang sama untuk menuntun Indonesia atau menumbuhkan kembali Indonesia, makin lama makin berkurang tuh kan. Kan kita tahu, kita bikin dulu banyak organisasi, lama-lama tertapis, tinggal ada yang pragmatis, terhisap oleh kekuasaan, ada yang terbujuk oleh partai politik, ada yang akhirnya karena kesulitan ekonomi berhenti itu. Ini hal yang menarik pada kita, bahwa sebetulnya ide perubahan itu nggak pernah berhenti itu. Sekarang ada soal di dalam politik real kita sekarang, seolah-olah udah ada dua tokoh yang secara signifikan akan tumbuh sebagai pemimpin. Ada Pak Prabowo yang real, beliau udah pastikan Gerindra ini calon presiden, dan tinggal ngatur strategi bagaimana supaya ada koalisi yang mendukung Pak Prabowo karena hambatan 20%. Demikian juga Anies tuh. Anies resmi tadi diumumkan oleh Nasdem. Tapi tetap Nasdem juga punya problem bagaimana mengumpulkan koalisi supaya comply dengan 20%. Jadi tetap negara punya cara untuk menghalangi itu 20%. Nah, karena 20% itu susah dicapai, maka mulai terjadi konspirasi atau tukar tambah itu kan. Nah, kita mau bayangkan mereka yang pada akhirnya akan run di dalam politik, andaikan dua ini, akan butuh akses pada buruh, akan butuh akses pada politik Islam.
Kan dua kekuatan ini sebetulnya yang real di Indonesia, buruh dan politik Islam itu. Yang seringkali justru diabaikan. Sekarang bujukan-bujukan itu pasti mulai berdatangan tuh. Udah masuk partai aja dah, udah Serikat Islam gabunglah dengan satu kelompok, satu blok tertentu tuh. Sekarang daya tahan itu yang kita mau pastikan bahwa ini gerakan masyarakat sipil tuh. Dan batasnya jelas. Gerakan politik, pencalonan presiden, partai, dia punya ambisi untuk mengambil kekuasaan. Kita masyarakat sipil tidak punya ambisi itu. Kita hanya ingin menegakkan hak warga negara untuk menikmati kemakmuran, untuk memperoleh pendidikan dan kecerdasan. Nah, kalau Ferry misalnya diminta untuk sebut aja ada orasi besar tuh, diundang oleh partai politik. Kalau kita bilang nggak mau, seolah-olah kita membenci partai politik. Demikian juga diundang di tempatnya Anies berpidato, lalu ya itu bahaya. Tapi kan kita tetap harus masuk di situ kan. Ya. Tapi dengan tema bahwa kami datang di situ bukan sebagai pendukung Anda, tapi sebagai alternatif agar supaya Anda kalau memerintah, ini ada pikiran buruh, ini ada pikiran Serikat Islam. Ya. Itu dilemanya di situ tuh. Tapi saya tahu teman saya berdua ini punya kemampuan politiking untuk mensiasati soal-soal. Enggak, bukan politik. Ya, politik, ya itu. Mungkin lebih tepat gini, memang agak kita, kalau saya pribadi saya pribadi tidak dalam posisi sebagai cendekiawan tanda kutip yang bebas gitu. Jadi kalau saya berada pada kekuatan-kekuatan politik itu saya khawatir itu merepresentasikan anggota. Karena itu saya lebih baik menghindari dulu. Tapi ada pikiran teman-teman nih dari berbagai federasi untuk membangun semacam kaukus politik perburuhan. Oh, itu dulu jalan dibangun karena ini jumlahnya 56 juta yang formal ini. Nah, kalau itu dibangunkan kesadaran, nanti kita bisa bertanya, kamu bisa nggak? Kamu kan dukung kalau ini kebijakan ini. Nah, itu nanti kita lihat, kita uji. Kalau kan mahasiswa kan nguji ya, sekarang buruh juga bisa nguji. Bagaimana ide-ide welfare state misalnya. Jadi ini keren nih. Jadi bukan minta diundang oleh partai, tapi oleh calon presiden. Calon presidennya yang kita uji di dalam komunitas. Betul. Kaukus buruh ini ya. Kaukus buruh. Jadi kita betul-betul tidak sendiri-sendirilah gitu loh. Karena kalau sendiri-sendiri ya begitu aja hasilnya. Kita ya kalau kita cuma pengen diri pribadi kan yang bisalah, tapi kan I'm not politician dalam hal ini gitu. Saya lebih senang kalau Ferry kan politisi, saya bukan. Kalau gue lebih senang udah bareng aja lah kita. Yuk, ide-ide kita yang kemarin kita obrolin kita kasih ke mereka. Mau nggak? Lebih bebas ini si Jumhur menjawab. Ferry dia anggota Gerindra tuh. Ya, itu. Dan dia politisi. Tapi kedudukan dia sebagai politisi sudah dia atasi dengan risiko yang dia ambil untuk memimpin organisasi sosial. Betul. Karena nanti orang akan bilang wah itu bagian dari Gerindra tuh. Tapi tetap Ferry mengatakan bahwa enggak. Ini adalah gerakan masyarakat sipil. Kan itu yang kita sebut ujian kepemimpinan tuh. Betul. Di dalam situasi di mana orang mesti menentukan sikap, yang ditagi bukan kartu anggota Anda apa, tetapi ide Anda apa itu kan. Dan satu waktu mungkin idenya itu bertentangan dengan ide Pak Prabowo tuh. Tapi tetap itu harus diselesaikan. Nah, penyelesaian itu yang orang anggap di situ yang saya sebut kelihayan seorang pemimpin. Gitu. Politisi lah. Kalau politisi lihat dialektikanya itu ada di dalam kontestasi secara prosedur normal, formal, yaitu pemilihan pemilu 2024. Disitulah ada uji gagasan. Mampukah para kandidat kemudian menampung aspirasi dari kekuatan di masyarakat tadi, soal omnibus law, soal macam-macam lah gitu. Nah, di situ kelihatan nanti itu dinamika di situ. Nah, itu harus ada seninya juga Om Rocky. Bagaimana caranya supaya ide-ide perubahan yang muncul dari civil society itu bisa diakomodir oleh calon-calon presiden, oleh partai politik supaya di dalam pemilu 2024 itu ada jaminan bahwa perubahan yang aspirasinya disampaikan kepada para kandidat, para kontestan itu bisa diimplementasikan dalam kebijakan. Kalau politisi, tapi kan juga perubahan itu tidak hanya terjadi ketika ada dinamika dalam bentuk politik formal 2024. Karena kalau di luar yang formal bisa jadi kan ada tiba-tiba misalkan ya mudah-mudahan jangan sampai terjadi ya ada krisis ekonomi lagi. Ini sekarang udah 15.300 rupiah anjlok. Kemudian ada APBN yang makin makin ngecil gitu. Kemudian masyarakat sekarang beban hidupnya makin berat karena ada kenaikan harga
barang-barang kebutuhan pokok, harga barang-barang yang lainnya, termasuk soal BBM. Nah ini bisa jadi faktor-faktor yang kemudian juga apalagi ditambah dengan dinamika geopolitik internasional yang sekarang juga bisa jadi ini akan menerpa juga ke Indonesia juga, baik langsung maupun tidak langsung, yang juga bisa menyebabkan perubahan itu bisa terjadi tidak melalui mekanisme politik yang formal. Dan oleh karena itu sebenarnya ini menjadi catatan buat kita semua, termasuk ke penguasa, ke masyarakat kita semuanya, bahwa kita harus antisipatif terhadap semua kemungkinan yang ada gitu. Saya sebagai orang politik aja juga kembali tergerak untuk tetap melanjutkan perjuangan yang dulu itu, karena memang kita harus siap dengan semua kemungkinan, itu akan jauh lebih baik. Dan makanya penting sekali muncul kepemimpinan dari masyarakat ini di luar yang aktor-aktor yang formal yang ada ini, untuk bisa membawa solusi yang baik dan terbaik buat bangsa ini, supaya kita juga jangan malah terjerumus ketika ada krisis. Mudah-mudahan nggak terjadi, dan kemudian bisa jadi nanti 2024 terjadi election tetapi perubahan nggak terjadi, itu bisa. Itu. Nah itu makanya kekuatan rakyat ini tetap harus dibangun, gitu. Nah konsolidasi kekuatan dari mahasiswa, buruh, umat, kemudian pedagang pasar, UKM, kemudian petani dan lain sebagainya, harus menjadi sebuah kekuatan bersama untuk mengimbangi partai politik, mengimbangi kekuatan oligarki dan lain sebagainya. Karena yang berani berhadapan dengan kekuatan oligarki atau kekuatan modal itu adalah kekuatan massa. Kuantitas itu menjadi penting untuk mengalahkan modal gitu. Nah itu kira-kira gitu. Poin yang betul, bahwa akhirnya orang membayangkan, boleh terjadi pemilu, tapi tidak terjadi perubahan gitu kan. Iya, bisa. Kalau orang memilih kalau begitu sebaiknya tidak perlu pemilu supaya terjadi perubahan kan. Iya. Jadi kontras itu yang orang bayangkan sekarang. Nah, karena itu teman-teman, ini saya undang khusus Ferry dan Jumhur untuk memungkinkan kita mengorganisir gejala baru dalam masyarakat, yaitu kehendak kuat dari rakyat untuk melihat perubahan. Dan kalau perubahan tidak terjadi, maka mesti disiapkan skoci penyelamat. Kan kalau terjadi krisis ekonomi misalnya, pada akhirnya Sri Mulyani pergi ke Sri Lanka misalnya kan, melangkah menjadi Sri Lanka maksudnya. Iya. Lalu orang bertanya siapa penyelamatnya? Tentu orang nggak akan lihat partai politik, orang akan lihat dimensi lain, itu masyarakat sipil. Jadi tersedia stok kepemimpinan, ada Ferry yang pasti akan bersedia untuk memimpin gerakan sosial, juga ada Jumhur yang memang sudah terlibat di dalam gerakan sosial, dan dua-duanya adalah aktivis. Saya senang karena akhirnya kita bisa temukan semacam tentative solution, bahwa kalau terjadi krisis politik, tersedia kepemimpinan alternatif di luar capres-capres itu. Saya kira itu pesannya, karena kita mesti hitung Indonesia ada di dalam keadaan yang berbahaya. Setiap saat apapun bisa terjadi itu. Nah, keadaan ini yang mesti kita pastikan bahwa kita akan tuntun bangsa ini, kita temukan kembali bangsa ini, dan tidak sekedar melalui politik formal, tapi politik informal.